Informasi selanjutnya ini adalah seorang warga meninggal dunia di tempat pemungutan suara di Palu, Sulawesi Tengah saat tengah antre giliran mencoblos. Sementara calon Bupati Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan nomor urut 3, Malkan Amin meninggal dunia di hari pencoblosan. Kericuhan sempat mewarnai proses pemakaman calon Bupati Kabupaten Baru, Malkan Amin, di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tak berlangsung lama, aparat langsung mendamaikan suasana. Sempat menjalani perawatan, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di hari pencoblosan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Data dari rumah sakit menunjukkan calon Bupati nomor urut 3 itu mengidap penyakit diabetes. Ya, benar adanya tadi telah dikebumikan Bapak Malkan Amin, menjadi salah satu calon Bupati baru. Yang tentu setiap masyarakat kita masuk ke situ adalah pasti dikasih virus corona. Sementara itu, penduduk di sekitar tempat pemungutan suara TPS 08 di Jalan Merpati, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu pagi dikejutkan dengan tewasnya salah satu warga saat tengah antri mencoblos. Peristiwa berawal saat korban, Musdin 70 tahun, mendatangi TPS 08 untuk melaksanakan hak pilihnya sekitar pukul 7 Rabu pagi. Seperti calon pemilih lainnya, korban dicek suhu tubuh dan diminta mencuci tangan sebelum memasuki TPS. Dicek suhu, beliau mendapatkan sarung tangan, kemudian dipersilakan duduk di tempat tunggu. Jadi pada saat duduk tersebut, secara tiba-tiba beliaunya pingsan dan terjatuh ke lantai. Setelah terjatuh, kemudian dibantu oleh petugas setempat, namun beberapa saat kemudian dinyatakan meninggal dunia. Menurut tim dokter dan Satgas COVID-19 tempat, korban meninggal dunia bukan akibat COVID-19. Diduga korban mengalami serangan jantung saat berada di TPS. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita memang tidak pernah tahu kapan ajal menjemput ya Ustadz. Ya Ustadz sendiri bagaimana melihat hal ini Ustadz? Ya, kita kan memang tidak mengetahui ya ajal menjemput kita, tetapi kita diperlukan untuk selalu sadar, aware ya, menyadari bahwa ketika maut itu bisa hadir kapan saja, kita harus bersiap itu. Karenanya kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-maut, rahmatan maut, maghfiratan ba'dal maut. Itu kan sebetulnya doa-doa yang mengingatkan kita bahwa ya Allah, saya ini ingin bertobat sebelum maut menjemput gitu. Ingin kemudian dirahmati Allah ketika maut itu ada di sisi kita dan kita ingin mendapat ketika maut telah menjemput kita. Nah, semoga ya ini semuanya sedang mencoblos, yang kemudian mencalonkan dan lain-lain, semua itu dihitung oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai ladang amalnya dia. Ya, karena memang salah satunya mencari pemimpin itu kan sebetulnya betul-betul pahala yang besar ya, kepemimpinan itu penting sekali. Nah, karenanya yang mau jadi pemimpin, yang memilih pemimpin, proses pencoblosan ini semoga semuanya menjadi ladang amal. Karena lakukanlah dengan cara-cara yang Allah ridho terhadap. Baik Ustadz, kita kan memang tidak pernah tahu kapan nih kita dijemput ajalnya begitu Ustadz ya. Apa hal yang paling baik dalam menghadapi kematian Ustadz? Kira-kira amalan yang paling baik seperti apa yang kita lakukan supaya amal ini bisa menemani kita pada saat nanti kita sudah meninggal di alam kubur begitu Ustadz? Ya, tentu zikir ya, tentu zikir. Zikir itu kan sebetulnya mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam. Jadi karenanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, mau minum berdoa, mau keluar rumah berdoa, jalan berdoa, naik kendaraan berdoa, turun berdoa, di jalan berdoa, semua berdoa. Untuk supaya kita berzikir untuk menghadirkan Allah tiap aktivitas kita. Nah, itulah yang seharusnya kita memang selalu terikat oleh. Karenanya ketika sakaratul maut menjemput, insya Allah kita dalam kondisi mengingat Allah, dalam kondisi zikrullah, dalam kondisi insya Allah kita dapat menyebutkan la ilaha illallah. Nah, inilah yang kita inginkan. Karenanya perbanyak zikir, lindungi diri kita juga dengan zikir, biasakan berzikir, kalimat-kalimat thayyibah termasuk zikir dan segala sesuatu doa. Kira-kira itu yang kemudian insya Allah bisa kita persiapkan sebelum maut menjemput.
Insya Allah luar biasa sekali, ini menjadi salah satu hal yang luar biasa untuk pemirsa yang nonton Ajwa TV sekarang. Jadi terlalu berzikir pada Allah dan selalu tetapkan dan selalu hadirkan nama Allah pada saat apapun kita lakukan ya Ustaz ya.